kita lanjutkan setelah mempelajari terkait dengan organ paru-paru, ya, fungsi-fungsinya dan berbagai macam sifat-sifatnya dan catatan-catatan. Kita lanjutkan kepada organ limpa, organ limpa. Limpa atau spleen, SP, yaitu nanti akan disebut sebagai pejabat lumbung. Pejabat lumbung. Ya, jadi kalau jantung itu disebut sebagai raja, kemudian nanti ada liver, kemudian ada paru-paru, ya. Liver sebagai jenderal, nanti paru-paru sebagai menteri. Nah, ini limpa sebagai pejabat lumbung, ya, pejabat sumber makanan. Kenapa? Karena nanti limpa akan berkaitan erat dengan makanan. Dan kita akan masuk kepada fungsi fungsi limpa yang pertama, yaitu limpa dia itu mengatur pengubahan dan juga pengangkutan. Nah, limpa mengatur pengubahan dan pengangkutan. Kita soroti kepada pengubahan dan pengangkutan. Terkait dengan pengubahan. Nah, apa maksudnya? Ya, kita makan dan minum melalui mulut, kita kunyah, kita proses, dicampur dengan air liur, nanti akan masuk melalui kerongkongan sampai kepada lambung, kemudian oleh lambung nanti dibusukkan dan dimatangkan. Nah, kemudian oleh limpa akan diubah menjadi chi makanan, energi makanan, seperti itu, akan diubah menjadi chi makanan. Nah, kemudian setelah chi makanan ini dihasilkan oleh limpa, nanti dia akan diangkut ke atas menuju ke paru-paru. Nah, nanti di paru-paru dicampur dengan udara menjadi chi pengumpul, nanti juga akan dikirim ke jantung. Di jantung nanti akan diubah menjadi darah. Nah, seperti itu. Maksud dari limpa mengatur pengubahan dan juga pengangkutan. Nah, ketika kita memahami bahwa limpa terkait dengan pengubahan dan pengangkutan, yang nanti adalah menghasilkan chi makanan, ya, dari makanan diubah menjadi chi makanan, kemudian chi makanan akan diangkut menuju ke paru-paru, dan seterusnya sampai menjadi darah. Dua fungsi pengubahan dan pengangkutan ini terkait dengan makanan. Tetapi juga bisa terkait dengan zalir. Nah, nanti kalau pada zalir, pada pengubahan ini, ya, zalir itu akan bukan diubah tapi akan dipisahkan. Nah, akan dipisahkan. Nah, dipisahkan zalir ini, ya, zalir akan dipisahkan menjadi bagian yang murni dan yang tidak murni. Nanti kemudian akan ada pengangkutan zalir ini setelah dipisahkan menjadi yang murni dan yang tidak murni. Nanti yang murni atau yang bersih akan naik ke paru-paru. Oleh paru-paru nanti akan dikirim ke kulit untuk melembabkan kulit. Kemudian nanti yang tidak murni akan dikirim ke usus, nanti di usus akan dipisah lagi bagi jadi yang kotor dan yang bersih. Kemudian nanti pada akhirnya akan sampai ke kandung kemih. Di kandung kemih akan menjadi urin atau air kencing yang akan dibuang. Ya, seperti itu. Jadi limpa mengatur pengubahan dan pengangkutan zalir. Zalir, ya betul, itu nanti akan melalui berbagai proses yang
berkaitan dengan organ-organ yang lain, sama kepada fungsi limpa dalam mengatur pengubahan dan pengangkutan makanan. Ya, jadi ada makanan dan ada minuman atau cairan yang akan diubah dan diangkut oleh limpa. Nah, kemudian ketika fungsi dari pengubahan dan pengangkutan ini terganggu, ini nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Misal pada pengubahan, misal limpa ini terganggu, dia lemah atau sakit ya limpa, nanti akan berpengaruh kepada fungsi pengubahan dari organ limpa, sehingga limpa tidak mampu mengubah si makanan secara sempurna, ya, kemudian tidak mampu mengubah zalir atau memisahkan zalir secara sempurna, sehingga nanti apa? Nanti akan timbul diare. Diare ini karena limpa tidak mampu mengubah dan mengangkut saripati makanan secara benar, yang harusnya nanti untuk pengeluaran ya, pengeluaran feses ya, itu adalah normal, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu berair. Nah, dia gagal dan akan terlalu banyak air atau terlalu lembek, sehingga limpa menjadi gagal mengubah dan menjadi timbul diare seperti itu. Nah, selain pada diare, nanti juga akan timbul tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan. Kemudian nanti perutnya jadi kembung. Nah, seperti itu. Kalau diare itu karena tidak fungsi pengubahan dari si makanan ini bermasalah, sehingga si makanan tidak bisa diubah secara sempurna, dan nanti akan pada pembuangan akan terlalu banyak air ya, tidak, karena pengubahannya tidak mampu memadatkan sebagaimana semestinya. Kemudian itu ada tidak nafsu makan karena pencernaannya itu buruk, pengubahan dan pengangkutan tidak bisa berjalan secara normal, gagal diubah dan gagal diangkut ya, sehingga nanti akan menumpuk di wilayah sekitar limpa, dan kemudian limpa dan lambung karena dia berpengaruh kepada mulut ya, indera perasa, nanti bisa jadi tidak nafsu makan karena rasanya itu di lidah atau di mulut itu tidak menggairahkan untuk makan. Kemudian jadi kembung karena apa? Kembung ini karena makanan dan minuman tidak bisa kemudian diolah secara sempurna, malah nanti jadi timbul gas ya, karena terlalu lama proses pengubahan dan pengangkutan makanan ini, jadinya kembung, timbul gas ya, seperti itu. Nah, begitu juga nanti kalau pada zalir ya, ketika zalir atau air ini tidak bisa diangkut secara sempurna oleh limpa, dia akan menumpuk. Nanti menumpuk akan jadi edema atau bengkak air ya, dia malah lari ke bagian sekitar perut, kemudian bisa lari sampai ke kaki ya, di bawah kulit, di antara kulit dan otot, nanti cairan akan menumpuk di situ sehingga nanti jadi edema atau bengkak air. Kita tulis edema. Kemudian limpa ini kan berpasangan dengan lambung. Limpa berpasangan dengan lambung. Nah, terlalu penuh, kita hapus sedikit. Dan ternyata mereka ini memiliki satu sifat yang berbeda, bahwa kalau limpa dia itu justru suka kering, kalau lambung dia akan suka basah. Nah, kondisi yang dia suka adalah kering pada limpa, kalau lambung lebih suka yang basah atau lembab. Sehingga pada makanan-makanan yang kering,
seperti roti, kemudian yang dipanggang ya, ayam panggang, kemudian ikan panggang, selain itu juga seperti makanan-makanan yang digoreng tetapi tidak banyak minyaknya ya, atau yang di oven yang kering-kering seperti itu disukai oleh limpa, bagus untuk organ limpa. Tetapi yang kemudian basah-basah seperti sop yang berkuah-kuah, kemudian seperti buah-buahan yang berair ya, seperti apel, seperti pepaya, seperti melon, seperti mangga, itu disukai oleh lambung. Sehingga karena ada yang disukai berarti ada yang tidak disukai, dan berkebalikan. Kalau limpa nanti dia tidak suka basah, lambung tidak suka kering. Limpa tidak suka basah, maksudnya apa? Kalau makan makanan yang terlalu, yang sifatnya dingin, banyak berair, kemudian juga ya yang tidak kering ya, yang basah dan yang dingin, nanti akan bisa memperlemah limpa. Tetapi kalau lambung tidak suka kering, ketika makan makanan yang kering, makan makanan yang tidak berair ya, itu nanti akan merusak atau memperlemah lambung ya, seperti makan makanan yang goreng-gorengan, yang dipanggang, dibakar di oven, itu nanti akan memperlemah lambung. Jadi mereka ini berkebalikan. Maka harus seimbang kita dalam mengkonsumsi ya, mengkonsumsi yang kering tapi juga yang basah secara seimbang sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Juga pada kondisi yang kemudian merupakan kondisi lingkungan, iklim. Ya limpa nanti lebih suka di iklim-iklim yang kering, yang hangat. Tapi nanti kalau lambung lebih ke kondisi-kondisi iklim, kondisi lingkungan yang lembab, yang sejuk, seperti itu ya. Orang yang bermasalah pada limpa ini contohnya pada orang yang diabetes. Nanti orang yang diabetes ini tidak boleh kebanyakan mengkonsumsi yang basah atau yang dingin, air dingin, es, kemudian juga buah-buahan yang berair ya, itu tidak bagus untuk orang yang diabetes. Kemudian kalau lambung itu seperti orang yang GERD atau asam lambung yang naik, itu nanti kalau dia konsumsi yang kering-kering itu akan memperparah, mempersulit pencernaannya, memperberat pencernaannya. Nah, seperti roti-rotian yang benar-benar kering, kemudian juga suatu makanan yang dipanggang, yang dibakar ya, nggak ada sayur-sayurannya, nggak ada kuah-kuahnya, nanti akan memperberat pencernaan. Nah, seperti itu. Oke, kita cukupkan ini sebagai awal, sebagai pembukaan pada organ limpa, dan bisa kita diskusikan kalau ada yang belum jelas melalui kolom komentar atau kemudian bisa melalui kontak yang sudah dicantumkan pada kolom deskripsi ya. Dan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.